Ya, bacaan kita pada pagi hari ini adalah terambil dari Mazmur 119 ayat 129 hingga 136. Demikianlah firman Tuhan. Peringatan-peringatanmu ajaib, itulah sebabnya jiwaku memegangnya. Bila tersingkap, firman-firmanmu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Mulutku kungangakan dan megap-megap, sebab aku mendambakan perintah-perintahmu. Berparinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebagaimana sepatutnya terhadap orang-orang yang mencintai namamu. Teguhkanlah langkahku oleh janjimu, dan janganlah segala kejahatan berkuasa atasku. Bebaskanlah aku daripada pemerasan manusia, supaya aku berpegang pada titah-titahmu. Sinarilah hambamu dengan wajahmu, dan ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Air mataku berlinang seperti aliran air, karena orang tidak berpegang pada Tauratmu. Berbahagialah bagi setiap orang yang dengan setia merenungkan dan tekun melakukan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini tema khotbah kita adalah firman Tuhan adalah dasar kehidupan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dewasa ini manusia memiliki banyak sekali sumber pengetahuan atau sumber informasi. Yang di dalamnya bisa saja ada nasihat, kebijaksanaan, dan lainnya. Hari-hari ini adalah kita memiliki banyak sekali sumber informasi. Selalu ada unggahan baru di internet, hal-hal mengenai kehidupan manusia, berlimpah sekali informasi yang ada. Dari hal-hal yang berfaedah, menyesatkan, bahkan sampai hoax pun banyak sekali kita temui di dunia digital. Misalnya, jika kita mau melakukan suatu hal baru, kita bisa melihat video tutorial yang banyak sekali tersedia di YouTube. Ketika kita mau melakukan sesuatu yang baru atau kita membeli suatu barang baru, tidak tahu bagaimana menggunakannya, kita bisa melihat tutorial di YouTube. Sangat melimpah video tutorial di sana. Jika kita menginginkan makanan rohani misal, juga tersedia begitu banyak di internet, atau media digital ataupun media-media sosial yang ada. Bisa bentuknya khotbah, podcast atau quote-quote. Tersedia begitu banyak. Yang benar hingga yang agak sumbang. Sangat banyak tersedia di internet. Bahkan tanpa kita sadari, media sosial itu menjadi sesuatu yang mendidik kita. Kita manusia dididik oleh media sosial, internet, YouTube, ataupun sebagainya. Mereka memberikan nilai-nilai atau dasar-dasar kehidupan melalui setiap tayangan atau konten yang tersedia. Misalnya jika kita melihat YouTuber yang subscribernya banyak itu berapa waktu yang lalu memamerkan penghasilannya, memamerkan hasil dari pencapaiannya seperti mobil mewah dan sebagainya. Itu bisa menjadi dasar ketika itu disampaikan ke para subscriber, yaitu mereka bisa melihat bahwa itu loh pencapaian yang baik itu dengan mobil mewah, dan seakan-akan itu menjadi tujuan atau bahkan suatu impian bagi orang-orang yang menonton YouTube. Banyak sekali konten prank
yang ada. Ya seolah-olah itu memberi nilai kepada kita bahwa mengerjai orang itu menyenangkan. Ya membuat orang jengkel, ya itu menjadi sesuatu yang menyenangkan, bahkan bisa dipakai untuk pencaharian, ya bisa dipakai untuk mencari keuntungan. Ya, kita bisa melihat banyak pengajar ya dari berbagai latar belakang yang ada di media digital. Ya dari latar belakang yang sangat beragam. Ya mereka bisa memberikan ajaran, memberikan nilai-nilai. Ya bahkan kita terpaksa harus kadang toleran ya untuk bahkan dipaksa mengapresiasi setiap ajaran ya sekalipun ajaran itu sumbang. Ya begitu banyak. Ya, sehingga tidak heran jika tantangan kita ke depan bukan hanya bagaimana kita memberi warna di digital, tapi bagaimana kita bisa mengarahkan supaya tidak tersesat ya di dunia internet itu sendiri. Ya orang tidak lagi melihat apa yang benar, ya, tetapi cenderung pragmatis ya melihat apa yang menghasilkan, ya apa yang memberi kemudahan dan apa yang menguntungkan. Hal-hal seperti kebenaran yang ya mungkin akan mendatangkan kita dianggap tidak toleran, tidak begitu lagi diperhitungkan. Ya, yang penting mana yang memberi keuntungan, mana yang memberi penghasilan. Ya, semakin majunya inovasi dan teknologi membuat peran orang tua juga berkurang ya dalam mendidik anak. Ya, kehidupan sehari-hari membuat orang tua akan kesulitan memasukkan nilai kepada anak-anak. Ya, bahkan karena orang tua sendiri zaman ini mungkin lebih sering bertanya kepada anak-anak. Ya karena anak-anak lebih paham bagaimana cara menggunakan gadget. Ya bagaimana mencari informasi, anak-anak itu lebih canggih. Ya bagaimana melakukan sesuatu, anak-anak bisa mengakses bagaimana caranya lebih banyak di internet. Ya karena kecanggihan ini hal-hal semacam Alkitab ya yang menjadi otoritas di gereja dianggap usang. Ya, apakah ini relevan gitu ya Alkitab yang cetakan buku yang tulisannya kecil-kecil gitu ya, yang mungkin membaca 1-2 halaman saja capek, apakah ini masih relevan gitu ya? Mungkin ini juga dianggap usang. Bapak Ibu, berapa banyak ya orang Kristen yang menganggap demikian, yang menganggap Alkitab itu usang, bahkan tidak relevan bagi kehidupan ini. Ya, atau mari kita renungkan ya, kita melihat diri kita bagaimanakah hari ini kita memandang Alkitab. Jadi apakah ini sesuatu yang informasi sekunder gitu ya, yang ya kita bisa baca, bisa enggak, seperti itu. Di bagian yang kita baca tadi, itu adalah bagian dari Mazmur 119, itu adalah Mazmur yang berisi paling banyak ayat di dalam Alkitab. Ya paling banyak di Mazmur, yang mencerminkan bagaimana pemazmur itu mencintai firman Tuhan. Ya bagaimana pemazmur itu menjunjung firman Tuhan, Taurat Tuhan, dan bagaimana Taurat Tuhan itu digambarkan seharusnya menjadi pegangan bagi umat Tuhan. Nah pada ayat yang kita baca tadi, ayat 129 hingga 136, ya pemazmur memulai dengan kekagumannya terhadap Taurat Tuhan. Ya kekagumannya akan firman Tuhan. Ya pemazmur memuji betapa mengagumkan ketetapan-ketetapan yang Tuhan berikan. Ya, sehingga jiwanya tetap memegangnya. Ya melihat begitu ajaibnya firman Tuhan, ya, sehingga mau tidak mau jiwanya akan memegangnya. Ya, kemudian pemazmur melanjutkan dengan menunjukkan bagaimana Taurat itu memberikan pengaruh ya atau dampak bagi kehidupan. Ya, ketika firman Tuhan atau Taurat Tuhan itu disingkapkan, ya memberikan kita terang. Ya, yang membuat kita bisa melihat realitas dengan lebih baik. Ya, kita bisa melihat realitas dari sudut pandang Tuhan. Ya, terang membuat kita tidak lagi tinggal di dalam gelapnya dosa.
Ya, keberdosaan ini membuat kita melihat dunia itu tidak proporsional gitu ya. Misalnya kita bisa melihat orang lain dengan kacamata yang iri ya, atau dengan curiga dan sebagainya. Tapi terang itu membuat kita terlepas dari dosa. Ya, mampu melihat jelas pengaruh dosa dan melihat apa yang berkenan dan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, Taurat Tuhan itu bila tersingkapkan, ya memberikan pengertian kepada kita, ya memberi pengertian akan apa yang terjadi, ya apa yang berkenan dan tidak berkenan. Ya, menunjukkan kepada kita secara sederhana apa yang harus kita lakukan dan jangan kita lakukan. Ya, pengaruh firman atau Taurat Tuhan itu begitu mengagumkan bagi pemazmur. Ya, bahkan dia menggambarkan dengan gambaran mulutnya dingangakan ya, dan megap-megap mendambakan perintah Tuhan. Nah, Bapak Ibu, bagaimana Taurat Tuhan itu memberikan dampak yang luar biasa di kehidupan manusia, kita bisa melihat dari kitab Rut. Ya, kitab Rut itu memberikan gambaran bagaimana Taurat Tuhan itu bekerja ya, mendatangkan kebaikan bagi keluarga Naomi dan juga bagi bangsa Israel. Nah, kitab Rut ini memiliki latar waktu yang sama dengan kitab Hakim-Hakim, ya, di mana kejahatan manusia itu semakin hari semakin jahat. Ya, mereka semakin jahat, semakin tidak menuruti firman Tuhan. Ya, jadi pada masa itu Israel mengalami kehidupan yang penuh dengan kutuk. Ya, salah satunya adalah kelaparan. Nah, ini adalah sesuai dengan Ulangan pasal 28. Ya, ketika mereka mengikuti firman Tuhan, ya mereka bisa menikmati tanah perjanjian. Nah, ketika mereka jauh dari firman Tuhan dan melakukan apa yang jahat, ya mereka hidup di dalam kesusahan. Ya, kutuklah yang mereka terima. Ya, jadi bukan berarti Tuhan mereka melihat mereka tidak taat dan memberikan kutuk. Tidak, tetapi kutuk itu datang ketika orang-orang tidak menaati firman Tuhan. Ya, sehingga Elimelek, ya suami Naomi dan keluarganya ini pergi ke Moab. Nah, tindakan ini pun kalau kita pikirkan ini bukan suatu tindakan ketaatan ya. Mereka tidak taat, tidak tinggal di sana dan berharap kepada Tuhan, tetapi mereka mulai berpaling mencari peruntungan di tanah Moab. Nah, namun ketika di tanah Moab, mereka kehilangan kekayaan, ya Naomi ini kehilangan kekayaan suami, bahkan 2 anak laki-lakinya meninggal. Ya, mendengar Tuhan kembali memberkati tanah Kanaan, ya mereka kembali ke tanah Kanaan. Nah, dari sini kita bisa melihat bagaimana Taurat Tuhan bekerja. Ya, Naomi yang tidak punya tanah, ya yang mungkin tanahnya sudah dijual, ya pulang kembali bersama menantunya Rut, ya mereka bisa hidup karena Boas, pemilik tanah, itu melakukan titah Tuhan pada yang tercatat di Imamat 23 ayat 22 atau Ulangan 24 ayat 19 hingga 21. Yaitu tentang bagaimana cara memanen. Ya, mereka tidak memanen habis dan tidak memungut hasil panen yang tertinggal. Ya, sehingga Rut ini sebagai orang asing atau sebagai janda, sebagai orang miskin, dia bisa hidup di tanah Kanaan. Dia menikmati bagaimana titah Tuhan itu dikerjakan oleh Boas dan pegawainya, sehingga dia bisa hidup di tanah Kanaan. Ya, dia yang miskin dan orang asing bisa hidup di tanah Kanaan. Jadi kita bisa melihat lagi bagaimana Taurat Tuhan itu bekerja. Ya, Boas di sini mencoba melakukan apa yang tertulis di kitab Ulangan pasal 25 ya ayat 5 hingga ayat yang 10. Ya, ini tentang perkawinan ipar. Ya, Boas akhirnya menikahi Rut ya untuk membangkitkan keturunan saudaranya. Ya, sehingga pernikahan itu membuat kehidupan Naomi yang di awal kitab Rut diceritakan dia mau dipanggil Mara ya karena pahit hidupnya,
di akhir kita bisa melihat menjadi sesuatu kehidupan yang manis. Ya, begitu bahagia dengan kelahiran Obed. Ya, dan Obed ini tidak hanya memberikan kebahagiaan bagi keluarga Naomi yang mengubah kehidupan Naomi dari pahit menjadi manis, tapi kelahiran Obed ini juga menjadi berkat bagi bangsa Israel. Ya, karena Obed ini diketahui adalah kakek dari Raja Daud. Ya, lihatlah bagaimana Taurat Tuhan itu kalau dikerjakan mendatangkan kebaikan. Tidak hanya bagi Rut dan Naomi, tetapi bagi keseluruhan bangsa Israel. Ya, karena dari Taurat yang dikerjakan itu mendatangkan kakek Daud, gitu ya, yang akhirnya Daud menjadi raja yang berkenan di hadapan Tuhan, yang menjadi raja yang menjadi tolok ukur bagi raja-raja Israel. Yang membaca kitab Rut ini membuat saya pribadi bisa mengerti bagaimana mengagumkannya Taurat Tuhan. Ya, bisa mengerti mengapa pemazmur kok begitu kagum ya akan Taurat Tuhan. Ya, Bapak Ibu bisa membayangkan ya, kita sebagai orang yang percaya atau masyarakat kita, ya kini kita hanya bisa membayangkan jika kita itu melakukan firman Tuhan. Ya, misalnya jika kita melakukan apa yang tertulis di Matius 5 saja, ya bayangkan kita melakukan itu. Bayangkan jika di sekitar kita ya kita memandang perempuan dan menginginkannya itu sudah dianggap zina. Ya, bagaimana jika hal ini diterapkan sebagai pengertian di masyarakat sekitar kita? Ya, bahkan menceraikan istri dianggap zina. Ya, hari-hari ini banyak sekali kasus kawin cerai selebritis ya yang terlihat di media sosial ataupun di berita-berita di internet gitu ya. Bayangkan jika di masyarakat kita diterapkan bahwa menceraikan istri itu sebagai suatu zina. Ya, bayangkan jika di komunitas kita bisa hidup jujur. Ya, seperti yang dikatakan di Matius pasal yang kelima, jika iya hendaklah katakan iya, jika tidak katakanlah tidak. Ya, bayangkan jika hal-hal ini kita terapkan di dalam komunitas kita. Ya, kita menerapkan bahwa kita harus mengasihi musuh dan berdoa untuknya. Ya, bagaimana kalau hal ini juga diterapkan di tengah masyarakat kita? Ya, setidaknya di lingkungan orang percaya saja. Ya, tentu akan menghasilkan masyarakat yang damai. Gitu ya, terjalin suatu komunitas yang indah. Ya, di mana menceraikan istri zina, ya orang berkata jujur jika ia mengatakan iya, tidak mengatakan tidak. Gitu ya, mendoakan musuhnya, ya, memberkati musuhnya. Itu akan menjadi suatu komunitas yang begitu indah. Ya, kekaguman akan Taurat Tuhan dan dampak yang diberikan yang membawa pemazmur untuk berdoa atau meminta kepada Tuhan agar berpaling kepadanya selayaknya Tuhan berpaling kepada orang-orang yang mencintai namanya. Ya, jadi ketika kita melakukan firman Tuhan, kita juga berdoa bahwa Tuhan memalingkan wajahnya kepada kita. Ya, pemazmur meminta agar jalannya diteguhkan oleh janji-janji Tuhan. Ya, pemazmur meminta pertolongan Tuhan agar dapat berpegang kepada titah-titah Tuhan di dalam dunia yang berdosa ini. Dan pemazmur juga memohon untuk terus disinari oleh wajah Tuhan dan diajar titah-titahnya. Ya, Bapak Ibu, demikian juga dengan kita. Ya, kita perlu terus berdoa memohon kepada Tuhan agar kita boleh melihat karya Tuhan melalui firman Tuhan. Ya, bukan hanya doa epiklesi setiap minggu, tetapi setiap hari kita juga perlu ya meminta kepada Tuhan untuk menyingkapkan setiap firman Tuhan yang kita baca. Ya, kita perlu meminta kekuatan dari Roh Kudus ya untuk menjelaskan maksud itu dan memberi kekuatan kita untuk melakukannya. Dan tidak henti-hentinya kita juga perlu memohon ya supaya Tuhan menyinari kita dengan wajahnya ya dan
memberikan kita teguran, hiburan, nasihat yang melalui firman-Nya. Dan ketika kita mulai mengasihi ataupun terkagum oleh firman Tuhan dan dampaknya, saya rasa kita semua akan memiliki keprihatinan terhadap mereka yang tidak hidup dalam firman Tuhan. Ya, keprihatinan yang sama yang dilakukan oleh pemazmur. Ya, kita memiliki keprihatinan yang sama. Ya, pemazmur menangis melihat kekacauan yang ditimbulkan oleh orang-orang yang tidak setia terhadap Taurat Tuhan. Ya, kita pun juga seperti itu. Ya, ketika kita kagum akan firman Tuhan dan melihat dampaknya yang luar biasa, ya kita akan prihatin melihat dunia ini. Ya, bukan hanya kita prihatin kepada orang yang tidak bisa makan, ya, bukan hanya prihatin kepada ketidakadilan, ya, ataupun kelaparan. Ya, kita tidak hanya prihatin oleh itu saja, ya, tetapi kita hanya akan, kalau kita prihatin akan hal itu saja, kita akan ya memberi makan, fokusnya akan ke situ. Tetapi keprihatinan kita terhadap dunia yang tidak melakukan firman Tuhan ini, ya mendorong kita untuk dengan setia mengabarkan firman Tuhan, yang mengabarkan Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan orang-orang di sekitar kita. Ya, mari kita perlakukan Alkitab bukan lagi sebagai buku usang ya yang tidak relevan, yang melainkan sebagai firman Tuhan yang begitu indah. Ya, titah Tuhan yang mengagumkan, ya karya Allah untuk membuat dunia ini menjadi lebih baik. Ya, sehingga tidak jemu bagi kita untuk membacanya, untuk mengajarkannya kepada anak-anak kita, dan melakukannya dalam kehidupan ini. Ya, semakin kita menyelidiki firman Tuhan, semakin kita memberitakan firman Tuhan dan melakukannya, saya yakin kita akan melihat dunia yang lebih baik. Tuhan Yesus memberkati. Silakan untuk bersaat teduh. Bapa, kami mengucap syukur untuk apa yang ditulis pemazmur, yang mengingatkan kami bagaimana mengagumkannya firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhan dapat memberikan dampak yang luar biasa bagi kehidupan umat manusia. Tetapi kami berdosa. Ya, kami tidak mau taat. Daging kami lemah. Kami tahu mana yang baik, tetapi seringkali kami kalah terhadap dagingan kami. Ya, kami mohon seperti pemazmur memohon, untuk Tuhan memalingkan wajahnya kepada kami, sehingga kami boleh kekuatan, kami beroleh tuntunan, untuk kami dapat melakukan setiap firman Tuhan yang kami selidiki, yang kami dengarkan, yang kami baca, ya supaya kami bisa melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sinari kami dengan wajah-Mu, sehingga kami beroleh kebahagiaan karena melakukan firman Tuhan. Dan kami terus menantikan titah-titah Tuhan di dalam kehidupan kami melalui Alkitab yang kami punya. Ya, firman Tuhan yang tertulis, yang Kau nyatakan kepada kami. Ya Tuhan, kiranya berikan kami keprihatinan seperti pemazmur, sehingga kami tidak jemu-jemu untuk memberitakan firman Tuhan kepada saudara-saudara kami, kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, sehingga mereka boleh kami tuntun untuk mengerti, memahami, dan bersama-sama dengan kami melakukan firman Tuhan, sehingga kami boleh melihat dan hidup di dunia yang lebih baik. Terima kasih ya Tuhan atas setiap firman-Mu, kiranya firman Tuhan boleh membuat kami bahagia, terkagum, dan membuat kami menjadi pelaku yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.